Yang menantang mungkin di kantor kali ya. Wow, sama teman kantor. Wah, itu seru nih. Welcome to Sehari-Hari bersama aku Dr. Angelia. Nah, mungkin kalian di sana masih bingung apa sih itu sehari-hari? Sehari-hari adalah suatu podcast di mana kita akan ngebahas tentang kehidupan seks sehari-hari dari para tamu yang aku undang di sini nih. Tamunya siapa aja? Bisa jadi anak-anak muda, generasi milenial, atau ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, atau jangan-jangan kalian nih yang ada di rumah yang lagi nonton. Bisa juga loh aku jadiin tamu untuk datang ke sini ngobrolin tentang kehidupan seks sehari-hari. Kadang di luar sana kehidupan seks itu masih banyak dianggap tabu ya. Ngobrol bareng pasangan, keluarga, tetangga atau teman, kayaknya masih belum enak deh. Kayaknya masih canggung banget ya. Nah, di sini kita akan ngobrolin tentang kehidupan seks sehari-hari tanpa canggung, tanpa malu, khusus untuk kalian semua. Disertai akan ada edukasi tipis-tipis dari aku di podcast ini. Oke, tanpa tunggu basa-basi lagi, tanpa waktu lama lagi, aku mau kenalin ke kalian nih bintang tamu spesial di podcast pertama aku sehari-hari. Oke, bintang tamunya udah bareng nih sama aku. Bintang tamu spesial yang khusus aku datengin di episode pertama sehari-hari. Kalian penasaran? Yuk kita kenalan. Namanya adalah panggilnya Kak, Mbak, Sis, atau Tante. Oke, kita panggilnya adalah Kak Monica. Yuk kita kenalan sama Kak Monica. Hai Kak Moni. Hai. Apa kabar nih? Baik. Kabarnya baik ya? nih. Oke, aku mau tanya sedikit nih. Boleh. Umurnya berapa sih Kak Moni? Umur aku 30. Masih muda lah ya. Masih muda ya, 30 ya. Berarti cocok nih kita panggil Kak. Boleh. Boleh Kak aja. Sekarang kesibukannya apa nih Kak Moni? Kesibukan aku itu salah satu mbak-mbak sih yang lagi hits sekarang. Mbak di TikTok itu ya? Iya. Tau kan lagi hits banget iya. ya. Yang pakai lanyard coach. Yes. Kita dapat nih satu nih guys nih untuk kita ajak ngobrol. Kemudian sudah menikah atau belum nih? Kebetulan Belum. Masih single guys. Yes. Oke, nah di podcast kita kali ini di sehari-hari kita mau ngobrol tentang kehidupan seks sehari-hari nih. Nah, gimana? Kamu nih oke ya kalau boleh, kita boleh. Oke, sip. Nah, di sini aku mau tanya dulu nih pertama kali. Pertama kali Kamonik itu skidi papap ya kalau di kalangan sebutnya apa tuh? Kalau di kita skidi papap. Sama lah ya. Sama ya. Oke. Nah, kalau di kalangan Mbak Monik atau di Mbak Monik sendiri nih skidi papap itu pertama kali kapan tuh? Kalau aku pertama kali itu sekitar awal kuliah ya. Oh, awal kuliah. Udah besar tuh ya? Udah dong. Udah 17 plus ya? Udah lah. Udah. Itu pertama kali itu sama siapa tuh? Sama pacar dong. Sama pacar. Nah, gimana tuh sampai akhirnya tuh bisa skidi papap? Apa diawalin dulu foreplay atau gimana pacaran awal-awal udah langsung atau gimana? Boleh nggak di-share nih ceritanya? Boleh, tapi kayak sebenarnya sih jatuhnya ngalir aja ya, namanya orang pacaran sering ketemu, terus ya umur-umur segitu menurut aku itulah umur-umur di saat kita masih penasaran. Betul. Ya kan, penasarannya gede banget ya kan. Nah terus udah dengar-dengar dari teman-teman juga, ya akhirnya sebenarnya jatuhnya ngalir aja sih. Akhirnya jadi kejadian. Akhirnya jadinya melakukan skidi papap itu lah untuk pertama kali. Itu first time itu sama pacarnya itu kan? Yes, betul. Nah, itu ada perasaan nggak? Mungkin di luar sana ya, kadang nih aku suka cerita DM di TikTok ya. Pasien-pasien itu bilang, "Dok, takut banget nih mau malam pertama," gitu. Nah, aku penasaran nih, kalau waktu kamu itu kan sama pacar tuh, itu ada rasa takut atau gimana gitu? Kalau aku jujur sih enggak ya, karena mungkin karena penasarannya lebih gede daripada rasa takut. Jadi kayak ya udah. Dan terjadi waktu itu mau sama mau ya? Ya betul. Nggak, kalau kayak gitu tuh menurut aku nggak boleh ada paksaan loh. Harus dua-duanya mau. Iya betul banget sih. Karena kalau ada paksaan nggak nyaman ya. Betul. Jadi malah gini nih guys nih, kalau misalkan jadi paksaan kan tidak terjadi lubrikasi, malah jadi sakit gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong lubrikasi kan waktu awal-awal tuh banyak cerita juga sekali tuh nggak langsung
gak langsung berhasil gitu ya. Mm-mm. Apakah gimana nih kalau dari share pengalamannya Kak Monik, apa sekali langsung berhasil atau butuh effort beberapa kali? Ya sih sering dengar tuh katanya kayak yang sekali nggak bisa terus besok aja coba lagi. Tapi waktu aku kebenaran langsung bisa sih. Wah, berarti udah expert nih di bidangnya nih guys ya. Oke, Langsung bisa sih. langsung bisa ya. Nah itu awalnya tuh sama pasangan emang udah bilang, oh kita nih mau melakukan itu yuk hari ini gitu, udah janjian atau mengalir gitu aja? Enggak, ngalir aja. Ngalir Karena aja. kayak gitu kan ya nggak janjian ya. Yang namanya ketemu pacaran ya gimana sih ngalir aja gitu Ngalir menurut aja aku. ya. Kadang kan memang udah ada rencana ya kayak kita ke Oyo yuk hari ini Oh, kan iya. kayak gitu kan. Tapi kalau ini enggak ya. Mungkin anak zaman sekarang ya itu. Lebih mengalir ya. Oke. Baik. Nah, terus waktu pertama kali itu langsung pakai pelindung atau gimana tuh? Waktu pertama kali karena jatuhnya ngalir, jadi pertama kali enggak. Dan kebenaran memang aku sama pacarku tuh memang sama-sama pertama. Jadi menurutku riwayat kita ya sama-sama bagus, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, Gitu. jadi sama-sama belum pernah Mm-mm. mulai explore bareng, Betul. belajar bareng, Betul. sampai akhirnya ngelakuin bareng. Iya dong. Oh, Masa sendiri. Iya, iya. Nah, di situ jadinya tanpa pengaman tuh. Iya, betul. Oke, jadi pakai metode berarti buang di luar gitu ya. Iya. Oke, nah first time pertama kali tuh ngerasain kayak gitu tuh gimana sih rasanya? Rasanya waktu aku ya takut dikit banget. Mungkin karena aku tuh penasaran. Kita berdua nih penasarannya tuh lebih gede. Oke. Jadi takutnya tuh kayak ya udahlah kalah sama penasarannya. Terus aku sama partner yang emang kita pacaran yang pakai rasa. Dan menurut aku kalau melakukan itu pakai rasa itu lebih enak. Terus jadi ya udah ngalir aja jadi enak. Nggak ada takutnya. Oh, bikin ketagihan nggak tuh? Iya sih, nagih. Jujur lagi ya. Oke, jadi ini guys ada takutnya, tapi kalah rasa takut itu ya, karena aku sering banget tuh dengar cerita ya. Nah, kalau tuh katanya ada yang sakit banget, nyeri banget, apalagi kalau dia pertama kali gitu. Kalau menurut aku yang kayak gitu mungkin kurang ini kali ya, kurang foreplay-nya, ya kan. Terus masih tegang, masih yang makanya pasangan tuh harus bisa bikin si perempuannya relax, nyaman ya. Jangan main asal masuk. Betul, karena kalau gitu tuh wah sakit banget ya. Nah, tadi kan takutnya tuh sedikit doang nih, kebanyakan kalah sama rasa nyamannya. Untuk bikin nyaman tadi kata Kak Monik itu butuh foreplay, bener gak? Oh, betul. Nah, aku tuh pengen tahu foreplaynya itu berapa lama sih waktu yang mungkin bisa di-share nih ke teman-teman di luar sana yang kadang tuh suami saya tuh nggak mau foreplay langsung masuk aja. Atau kadang foreplaynya cuma 5 menit loh dok, kayaknya nggak cukup banget deh. Kita kan cewek butuh bikin nyaman dulu, comfort, baru akhirnya kita bisa melakukan hubungan. Betul. Nah, pengalaman dari Kak Monik ini gimana? Kalau aku sendiri sih ya, itu minimal banget tuh kayak 20 menit sampai 30 menit lah ya. Oh, lama juga ya? Iyalah. Betul. Karena benar-benar karena kan dari situ aja kita juga udah bisa menikmati, karena menurut aku untuk seks itu nggak hanya sekedar penetrasi doang ya. Betul. Tapi dari awal itu juga udah suatu ada kenikmatannya juga loh di situ, gitu loh. Ada tahapan-tahapan sampai kita akhirnya di puncaknya. Betul. Nah ini tapi memang beda pasangan beda ya waktunya, jadi memang nggak bisa samaratakan. Betul. Ada perempuan yang mungkin aku lebih suka lama, atau ada pasangan yang enggak deh, kayaknya 5 menit cukup, asal yang penting kita penetrasi ya kan. Jadi memang nggak bisa samaratakan. Cuman di sehari-hari ini kita mau cerita nih, share tentang gimana kehidupan seks orang lain gitu ya. Betul. Nah selain itu aku mau tanya lagi nih, waktu itu pertama kali jadi kan nggak sempet pakai pengaman tuh ya. Betul. Jadi kesalahan tuh. Ya oke, betul, tadi udah dibilang, udah di-mention kesalahan. Nah di sini berarti udah selanjutnya udah pakai pengaman. Iya, selalu pakai pengaman. Selalu pakai pengaman. Kenapa tuh? Waktu pertama kali nggak pakai pengaman, ada rasa apa nggak tuh yang dirasain? Waktu nggak pakai ya? Ya misalkan takut hamil. Iya, takut banget hamil karena kan masih baru kuliah ya, terus langsung mikir yang aneh-aneh kan. Jadi oke, yang pertama kita ngalir nih, tapi untuk nextnya kalau emang mau lagi ya harus pakai pengaman. Harus sama-sama tanggung jawab dengan diri sendiri aja sih. Betul banget. Diri sendiri dan keluarga ya kalau sampai terjadi. Betul. Ya, betul banget. Nah,
untuk pengaman nih, ini juga nih aku mau tanya, karena kan oke, kalau udah kuliah ya, kadang kita nggak bisa tutup mata ya, di luar sana banyak yang masih sekolah, udah melakukan hubungan. Betul. Nah, sedikit pertanyaan, aku mau tanya, kalau untuk kayak kondom itu belinya tuh gimana? Kadang banyak tuh orang-orang tuh malu gitu. Kalau untuk beli, kalau aku ya selama ini sih yang pihak pasanganku yang beli. Yang cowok ya. Oke, jadi sekarang mungkin di luar sana juga kayak kita di minimart itu tapi udah sekarang banyak udah gampang banget. sih, kan? Jadi jangan pakai alasan lagi untuk kayak nggak malu beli, malah nanti kalau nggak beli terjadi apa-apa nyesel di belakangnya, ya kan? Betul, betul. Nah, terus banyak juga nih di luar sana bilang nggak mau dok pakai kondom, pakai pengaman ya, nggak nyaman rasanya. Nah, kita langsung tanya nih, ada nggak perbedaan? Perbedaan sih kayaknya kalau dari perempuan nggak begitu berasa ya, mungkin dari yang cowoknya kali ya berasa. Tapi menurut aku itu nggak alasan sih. Betul Katanya kan nggak berasa tuh. Nah sekarang tuh udah canggih banget karena ada kok yang ukurannya tipis banget sekarang. Jadi nggak ada alasan untuk lo nggak pakai kondom. Betul banget. Udah banyak macam, udah banyak rasa ya. Enggak. Iya. Nah sekarang akhirnya tuh tadi kan Monik juga bilang kalau bikin kecanduan, bikin nagih. Sampai seberapa seringnya itu untuk melakukan hubungan itu dalam kita bilang 1 minggu lah. Kalau misalnya sama pacar, tergantung sih. Pasti setiap ketemu iya. Setiap ketemu ya. Pasti setiap ketemu. 1 minggu itu ketemu beberapa kali? Kapan nih? Dulu atau sekarang? Kalau zaman kuliah kan lebih sering ketemu ya. Oke. Itu bisa seminggu 2-3 kali. Oke, masih oke ya. Masih oke, Terus itu terus menerus sampai pacaran tuh berapa lama tuh total? Kalau sama yang itu kebenaran kan aku LDR. Oh, LDR guys. Jadi cuman setahun sih dia di sini, habis itu sisanya kita LDR. Oke, nah ini pertanyaan menarik banget nih. Mungkin kalian di luar sana case-nya sama kayak Kak Monik ini ya. Jadi udah ketemu tiba-tiba harus LDR. LDR-nya nih beda kota gitu ya Kak? Beda negara. Oh, beda negara, bahkan jauh beda banget. Benua. Beda benua, berarti jauh banget. Nah, sampai di itu gimana tuh? Menyiasatinya kan yang dulunya udah pernah. Terus kakak bilang tadi juga kan nagih nih. Jadi kan berarti ada kebutuhan untuk hal itu. Sampai harus LDR, ada siasat-siasat nggak? Atau mungkin nanti berbagi banyak di luar sana yang bukan hanya pacaran LDR, tapi mungkin suami istri LDM ya? Bisa. Nah, ada nggak siasat-siasatnya? Atau mungkin kendala-kendalanya gitu? Kalau kendala sih pasti ada, karena kita pasti butuh orang secara fisik ya. Betul. Gitu kan, karena rasanya tuh beda. Nah tapi paling biasanya kalau aku sama partnerku dulu, kita ada yang namanya video call seks sekarang, atau sexting gitu. Sexting itu sex chatting ya? Gitu sih dulu cara siasatinnya. Di situ cukup maksudnya untuk memenuhi kebutuhan yang sebelum-sebelumnya sudah pernah dilakukan? Sebenarnya enggak, tapi ya waktu itu emang komitnya seperti itu. Nah habis itu setelah berapa lama ternyata nggak bisa ya, akhirnya adalah yang namanya FWB gitu-gitu. Oh, FWB itu berarti sama orang lain gitu ya? Iya. Oke, boleh nggak nih? Menarik banget nih. Mungkin di luar sana banyak juga yang lagi FWB. Kan sekarang ini banyak ya pasangan-pasangan tuh dengan kedok FWB, tapi sebenarnya bukan hanya FWB aja sih. Jadi sebenarnya jauh lebih dalam dari si kayak katanya friends itu. Nah, aku mau tahu nih, FWB yang dimaksud itu gimana tuh? Apakah berhubungan juga sama yang disebut FWB-nya? Ya, sepengetahuan aku sih yang namanya FWB, yang namanya Friends with Benefit. Apalagi keuntungannya kalau bukan sama-sama cari enaknya. Oke. Dia butuh, gue ada, gue butuh, dia ada gitu. Oke, tapi tidak berkedok pacaran, statusnya temanan gitu ya. Oke. Gimana tuh? Jadi kan punya pacar juga, tapi ada FWB-annya juga nih. Iya. Oke, nah kalau sama FWB ini gimana? Apakah dia rutin? Rutin dan keseringan sih waktu itu FWB-nya juga punya pacar. Oh, jadi pas apa misalkan berarti kontekannya pas sama-sama aja gitu ya? Iya. Nah, di situ itu kalau sama FWB satu orang aja atau misalkan coba yang lain juga gitu? Kalau lagi ada FWB ya cuma satu aja. Satu aja. Tapi kan yang namanya FWB itu kan nggak akan bertahan lama ya. Kalau misalnya dia juga lagi gitu ya, atau belum pernah nih. Kalau misalnya FWB itu kan nggak bertahan lama menurutku ya. Terus apalagi kalau misalnya salah satu udah ada yang baper, itu harusnya udah diudahin ya. Nah akhirnya pernah mencoba yang namanya ONS, one night stand. Wah, ini nih seru banget nih ya, one night stand ya. Iya kan? Nah, one night stand ini aku penasaran juga sih.
one night stand itu apa sih dimaksud one night stand? Jadi pertama kali ketemu, misalkan contoh kayak klub malam. Pertama kali ketemu langsung berhubungan, skidi papap, abis itu langsung gak kena atau gimana tuh? Ya ibaratnya katanya sih kalau zaman anak sekarang ketemu langsung bungkus gitu. Oke, langsung bungkus. Nah terus, abis bungkus itu kenalan lagi nggak, ngobrol-ngobrol lagi atau nggak kenal sama sekali? Kalau aku enggak, memang enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, ini one night stand ini seru banget nih. Berarti kalau one night stand berarti satu pria ya, abis itu bisa ganti lagi, coba lagi gitu ya? Iya. Nah, coba beberapa gitu. Nah, kalau one night stand itu biasanya pakai pengaman nggak? Pakai dong. Pakai ya, Pakai. selalu pakai. Nah, ini bagus Pakai. nih. Jadi perlu kalau misalkan gini, kalau prinsipnya aku selalu bilang sama pasien-pasien aku atau aku lagi edukasi tentang seks, kalian mau nakal ya oke ya, tapi kalian nggak boleh bodoh. Jadi harus betul. bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan. Itu penting banget betul. ya. Nakal boleh, goblok jangan. Iya, karena gitu. Selain untuk mencegah kehamilan, yang paling penting yang mungkin di luar sana banyak yang belum aware itu penyakit menular seksual. Ya bisa HIV/AIDS yang kabarnya kan paling menakutkan ya, kencing nanah, kanker serviks dan lain-lain ya. Oke, kembali lagi nih ke one night stand. Aku nih penasaran banget nih. Jadi one night stand kan berarti berganti-ganti mencoba beberapa ya, Betul. pria. Betul. Ada nggak nih kejadian-kejadian hal yang kayaknya aduh bikin ilfeel deh, nggak mau lagi nih sama nih orang gitu? Yang bikin ilfeel pasti ada sih. Ada cowok-cowok yang model cuman ya intinya nggak sama sih sama aku gitu. Yang ngomongnya gede, ngomongnya ini yang dia bisa lama apa segala macam, atau sebentar kayak udah loh segitu doang gitu. Jadi kayak gitu. Pembual ya. Iya, betul. Oke, nah kalau itu kan kejadian yang bikin ilfeelnya tuh. Kalau kejadian yang paling seru dirasanya misalkan kayak menantang atau gimana yang nggak bisa dilupain deh. Menantang mungkin di kantor kali ya. Wow, sama teman kantor. Wah, ini seru nih. Boleh diceritain nggak sedikit? Ya di kantor ya. Jadi melakukan hubungan di kantor? Iya. Wow, itu gimana tuh ceritanya? Karena kondisi aja sih sebenarnya kan. Kalau kayak gitu kita ngeliat lingkungan aja ya. Pas banget kantor lagi sepi, ya udah ngalir aja gitu. Itu mungkin adrenalinnya lebih terpacu ya. Betul. Jadi kayak lebih seru gitu betul, ya. Betul. Itu tuh guys. Jadi emang ada kadang tuh beberapa orang tuh kayak ngerasa kalau keadaannya terhimpit misalkan mau ketahuan atau gimana tuh kayak adrenalin lebih terpacu yang kayak lebih seru aja gitu. Betul. Nah betul banget ya. Nah terus pertanyaan aku nih, pernah nggak kalau misalkan sama pasangan gitu, tahu-taunya pasangannya ini misalkan suami orang atau gitu? Kalau suami orang nggak pernah, tapi kalau pacar orang iya. Kalau pacar orang pernah ya. Iya. Oke, nah terus pernah, maaf nih ya pertanyaannya, jajan gitu pernah nggak? Enggak dong. Oke, kalau jajan enggak ya? Enggak. Oke, nah Intinya kalau aku sama-sama mau sih gitu. oh ya betul. Jadi kan kayak one night stand juga itu kan harus dari sama-sama ya. Oke, terus nih aku mau tanya nih, orgasme. Jadi banyak di luar sana perempuan-perempuan yang bilang tuh susah banget orgasme, sampai misalkan kan yang sama suaminya, gimana sih dok kok kayaknya dia enak udah keluar tapi saya tuh nggak bisa orgasme gitu. Nah aku mau tanya nih, karena kak Mbak Monik ini kan udah pernah ya. Apa selalu orgasme atau enggak kok kadang emang nggak orgasme juga gitu? Dan kalau misalkan sampai orgasme ada nggak trik-triknya gitu? Kadang iya, kadang enggak. Itu tergantung partner sih. Makanya menurut aku banyak juga kok cowok yang egois, cuma mentingin dirinya sendiri doang. Tuh cowok-cowok ya di luar sana ya. Dia keluar selesai udah, padahal si ceweknya belum nih, gitu kan. Makanya tadi aku bilang kalau emang misalnya lo sebentar, ya lo foreplaynya harus lama. Betul, karena gitu. foreplay itu bisa membantu untuk perempuan orgasme juga ya. Betul. Kadang cowok-cowok tuh mungkin dia habis ejakulasi udah, tapi perempuan-perempuannya belum selesai gitu. Betul. Nah jadi memang orgasme itu bisa dibantu dengan tadi foreplay itu ya. Nah, terus pertanyaan aku juga nih, selama ini berarti udah kira-kira udah berapa nih? Nggak ngitung sih ya. Banyak lah ya. Ya nggak lumayan sih, tapi lebih dari 5. Oke. Nah pertanyaan aku adalah kan pacar yang dulu masih? Udah nggak? Oh udah nggak. Nah terus kan akhirnya pada saat putus
terus coba dengan FWB, lalu coba one night stand. Tapi kan kalau one night stand kan nggak terus menerus. Itu lama kelamaan pernah nggak ngerasa kayak, aduh kalau misalkan nggak berhubungan selama beda-beda ya orangnya, ada yang selama seminggu tuh kayaknya kok nggak fokus kerja, kayak ini harus nih gitu. Kayak ini tuh kalau nggak itu gue nggak bisa kerja. Kadang tuh baik juga tuh yang cerita kayak gitu. Itu kalau seminggu masih oke ya. Kadang ada yang sehari gitu. Terus gimana trik-triknya, apa mulai buka-buka aplikasi online untuk cari pasangan atau gimana? Kadang buka dating apps gitu, ya kan. Tapi kadang enggak sih. Kadang kalau aku nggak yang terlalu nyandu yang misalnya seminggu, sebulan butuh, tapi kalau misalnya emang lagi nggak ada dan lagi males nyari, ya udah nggak usah. Oh, jadi kalau nggak pun ya nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Bisa disiasati dengan hal-hal lain ya. Iya, betul. Betul ya. Itulah pentingnya yang namanya masturbasi juga. Betul. Nah, gitu. Nah, ngomongin masturbasi. Biasanya kalau misalkan masturbasi itu ada waktu-waktunya atau juga enggak kok kalau lagi mood aja gitu. Lagi mood aja. Kalau lagi mood ya berarti nggak terpatok harus segini gitu enggak ya? Betul. Oke, nah ini juga pertanyaan aku nih. Kan udah setelah mencoba, mungkin nggak banyak ya beberapa, tapi kan udah tahu beberapa pria. Apakah ukuran itu mempengaruhi untuk kenikmatan dalam berhubungan seksual? Enggak Atau gitu. skills lebih mempengaruhi? Iya. Maksudnya gimana tuh? Apa cara dia foreplay atau gimana? Kalau aku emang anaknya senangnya foreplay, jadi lihat dari awalnya aja sih, dari foreplaynya itu. Jadi size doesn't matter? Enggak. Oke, tuh buat di luar sana ya yang suka. Aku tuh sering banget nih ya di TikTok itu ditanyain gimana sih dok caranya memperbesar Mr. P ya kan, segala macam tuh ada mulai lintah, minyak lintah, daun bungkus ya, jadi macam-macam tuh ya. Sampai aku explore, aku cari-cari, bahkan dari perempuan-perempuan sekelas Mbak SCBD aja bilang ukuran nggak mempengaruhi, yang penting skills ya. Percuma gede kalau nggak skillnya nggak ada. Ya betul. Jadi memang kalian jadi buat yang di sana, yang di luar sana, yang pria-pria mungkin ukurannya nggak gitu besar, jangan insecure ya. Betul. Jangan pikir untuk coba-coba yang ngebesarin pakai apa-apa, tahu-taunya malah bahaya sendiri. Betul. Betul banget. Nah, terus ada juga nih pertanyaan aku ya. Apa nih? Kalau misalkan kan udah nih coba beberapa, nah nanti untuk udah ada nggak misalkan kalau mau jadi suami nih kira-kira harus tahapannya nih harus skillsnya segini setidaknya gitu. Nah itu ada ketakutan nggak atau kekhawatiran nanti punya suami tapi beda, misalkan nih sekarang ada patokannya si A gitu ya, nanti punya suami nggak sejago si A nih, jadi kayak apa banding gitu. Ya jadi jatuhnya jeleknya adalah membandingkan. Karena kita udah tahu mana enak, mana enggak. Jadi itu jeleknya. Kalau misalnya satu udah nggak enak, ya udah enggak. Gitu. Jadi nggak akan bisa terus. Berarti nanti kalau misalkan punya suami, kita harus tahu dulu ya skillsnya gimana ya kan. Gitu. Nah terus pertanyaan aku juga yang cukup bikin aku penasaran. Kan ini pernah beberapa kali mencoba ganti pasangan ya. Tapi kan selalu pakai pengaman. Pernah nggak kebobolan? Karena kan seperti kita ketahui kondom itu walaupun kecil ada kemungkinan untuk robek. Pernah nggak sampai terkena penyakit menular seksual gitu? Oh enggak. Untungnya sih enggak. Dan aku juga tanggung jawab dengan diriku sendiri. Setiap tahun aku tuh pasti cek kesehatan. Aku pasti cek STD, aku pap smear. Itu udah pasti. Cek STD-nya itu ambil dari darah gitu, pemeriksaan atau gimana? Ambil dari darah sama cek HIV juga. Ini penting banget nih. Aku pasti. Ya, jadi boleh kita nakal tapi tetap aware dan care sama diri kita sendiri. Betul. Gitu. Tadi kan Kak Monik nih cerita nih tentang one night stand. Aku lihat agak penasaran juga sih karena gimana sih tuh bisa sampai terjadi one night stand? Apa pengenalan dulu atau misalkan kan kalau di klub ya istilahnya kan kenal langsung bungkus. Nah, aku tuh penasaran ketemunya tuh di mana. Kalau di klub ya udah itu udah cukup sering. Tapi kalau Kak Monik itu ada nggak nih ceritanya di mana sih ketemunya? Kalau aku kebanyakan untuk ONS ini dari dating apps sih. Oh, dari dating apps. Terus janjian ketemuan gitu. Misalkan di restoran. Ya, biasanya sih ketemu, keseringan dia yang jemput aku. Jemput, habis itu kita pulang kerja gitu ya. Jemput, terus kita pergi kemana ya, biasa ya cowok speak. Gak tahu nih mau kemana, nggak mau makan di mana, bingung. Ya udah
gimana kalau misalnya check-in aja, ntar kita GoFood atau apa Oh, gitu. jadi Udah speaknya tahu lah dari ya situ. tuh ujung-ujungnya kemana. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan sebelum-sebelumnya pasti udah chatting tuh. Apakah chattingnya udah menjurus ke sana atau gimana tuh? Udah, pasti udah. Oh ya, jadi sama-sama tahu ya kayaknya udah ada kesempatan untuk itu. Tapi pernah nggak nih, misalkan rencana nih, mau ketemu. Kadang apa kalau ketemu orang baru dari dating apps gitu, apa udah ada pikiran pasti begitu? Atau jangan-jangan misalkan pernah kecewa mau begitu tapi nggak jadi atau gimana nih? Ada kejadian yang seru nggak? Nggak selalu sih, ada juga yang kita udah chat, karena namanya dating apps ya, kan kita belum ketemu secara real life nih. Betul. Chatnya seru, tapi secara ketemu, pas ketemu, ih kok kayaknya enggak gue banget gitu. Akhirnya ya udah nggak jadi, alasan lah apalah, cabut lah gitu. Oh, jadi pas ngeliat orangnya ternyata yang di foto sama yang realnya itu beda. Jadi nggak mood lah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut. Tapi pernah juga nggak, misalkan Kak Monik itu udah ada keinginan untuk iya nih kepengen nih gitu, tapi tiba-tiba dapetin yang partnernya itu yang ternyata bukan orang begitu, atau dia nggak ada ke sana, malah dia ngajakin makan atau lain-lain gitu. Ada dong. Pernah juga? Pernah banget. Jadi kayak misalnya pas ketemu, oke nih orang gitu kan ya. Iya, udah ada tuh celik gitu. Kayak bisa nih ya kan. Terus tapi ternyata anaknya tuh yang slow, dia nggak mau yang pertama ketemu langsung, atau yang emang anaknya yang lempeng. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Oke, nah tadi ngomong-ngomong lempeng, aku penasaran nih, pernah nggak dapet yang ternyata misalkan kayak baru pertama kali juga, kan kita bilang kan Monik udah beberapa kali lah ya, udah cukup expert ya. Pernah nggak dapet yang kayaknya cowoknya belum pernah terus mesti ngajarin atau gimana? Ada nggak hal-hal lucu di balik itu? Pernah sih dapet yang emang baru pertama gitu, pernah juga. Baru pertama kali ya, terus mesti ngajarin dong gitu. Iya, gitu. Oke, nah terus kalau misalkan kayak tadi tuh nggak jadi, dapetinnya yang lempeng, yang lurus, itu gimana tuh? Apa bete, orang harusnya tuh kayak gini, atau ya udahlah gitu? Ya udah sekali itu, habis itu besok enggak. Oh, nggak ketemu lagi. Kan udah beberapa kali kan melakukan hubungan seks di luar sebelum menikah ya? Ya, betul. Nah, kadang tuh di luar sana tuh banyak mungkin perempuan-perempuan yang udah pernah melakukan sama pasangannya atau coba-coba one night stand. Terus mereka tuh kayak ngerasa malu, ngerasa minder, ngerasa bersalah sama pasangan selanjutnya mungkin. Nah, itu ada nggak tips dari kakak atau ada yang mau kakak sampaikan mungkin ke perempuan-perempuan di luar sana? Kalau aku ya, menurut aku buat perempuan-perempuan yang di luar sana yang ngerasa minder karena mungkin dulu udah pernah melakukan hubungan itu sama pacarnya dengan sama-sama mau atau dengan terpaksa, terus jadinya sekarang bingung mau cerita ke siapa, terus takut pasangannya selanjutnya akan nerima dia atau enggak. Gak usah khawatir, menurut aku kita value sebagai perempuan tuh gak cuma sebatas selaput darah dan keperawanan aja loh. Kita tuh punya nilai yang lain. Betul. Jadi kalau emang pasangan selanjutnya nggak mau menerima kita hanya karena kita udah nggak perawan, ya udah tinggalin. Berarti dia nggak bisa nerima value kita. Nah itu betul banget sih, karena kadang ya perempuan itu kan banyak juga yang suka tanya aku, bener nggak sih kalau pertama kali berhubungan intim itu pasti selaput darahnya robek, jadi berdarah? Pernah denger nggak? Betul. Nah waktu pertama kali nih berdarah nggak? Berdarah sih. Berdarah ya. Itu langsung pertama kali hubungan berdarah atau beberapa kali baru berdarah? Pertama kali enggak berdarah tapi dikit, tapi selanjutnya baru. Nah ini juga nih yang mau aku tekanin ya. Jadi selaput darah itu pertama, selaput darah itu pasti ada lubangnya karena kan untuk keluar darah menstruasi ya kan. Dan yang kedua, berdarah atau enggaknya tidak bisa mencap kalau wanita ini perawan kalau berdarah itu enggak selalu. Kenapa? Karena selaput darah itu sangat tipis. Betul. Ya, jadi bisa aja waktu kecilnya dia kecelakaan, naik sepeda, yang udah robek duluan, bukan karena dia berhubungan seks loh. Ya, atau yang kedua memang karena selaput darahnya itu elastis. Jadi pada saat pertama kali dia berhubungan belum robek gitu ya. Jadi buat pria-pria di luar sana ini sekalian aku sedikit edukasi. Tadi bagus banget sih yang Kak Monik itu bilang kalau perempuan itu nggak sebatas selaput darah dan keperawanan, ya kan? Betul. Dok, aku mau nanya deh dok. Kan aku tadi udah cerita nih, aku tuh kayak seminggu tuh bisa kayak 3-4 kali gitu. Itu tuh termasuk normal atau termasuk hyper sih dok? Hypersex ya? Iya. Oke, jadi gini nih ya, buat teman-teman di rumah juga ya. Sebenarnya kita
frekuensi hubungan seks itu yang normal, periodenya itu berapa, itu nggak ada sih di jurnal, karena tergantung masing-masing pasangan kan kadang ada yang pasangan mungkin sibuk, jadi baru bisa mungkin seminggu itu beberapa kali ya. Jadi memang tidak ada untuk patokan seminggu harus 7 kali atau seminggu harus 5 kali, tapi itu tergantung pembicaraan dari pasangan ke pasangan ya, jadi antara partnernya nih. Cuma kalau tadi sempat menyinggung hiperseks, ya hiperseks itu adalah suatu kecanduan, adiksi. Jadi kayak kita menggunakan obat-obatan sampai kita kecanduan kan. Jadi kalau tidak melakukan hubungan seks itu bisa mengganggu segala macam aktivitas. Ya, jadi mulai aktivitas sosial, pekerjaan. Bahkan aku pernah ya dapetin pasien yang konsultasi juga sama aku, ngobrol-ngobrol. Kalau dia tidak melakukan hubungan seks, itu kayak ada yang kurang di hidupnya. Dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa ketemu orang pun, bahkan nggak bisa. Kayak dia lebih prefer masturbasi di rumah dibanding dia harus ketemu orang di luar, karena jadi nggak bisa masturbasi. Nah itu kan berarti kan udah cukup kita bisa kategorikan ke hiperseks. Jadi hiperseks itu adalah suatu dorongan yang kuat banget, harus terobsesi untuk melakukan kegiatan seksual, aktivitas seksual. Bisa masturbasi, bisa berhubungan ya dengan partner, bisa nonton film. Bokep aja kadang ya, blue film itu dia lebih nyaman dibanding untuk keluar ketemu orang. Jadi sudah obsesi banget sampai mengganggu aktivitas. Nah kayak gitu. Nah, aku kan juga punya nih dok, teman kayak gitu dok. Nah, dia tuh dari berhubungan seks itu dari SMA sampai sekarang itu udah malah makin menjadi gitu ya dok. Kayak harus banget. Jadi siapapun itu ketemu siapa, kalau emang itu mau ya ayo gitu. Nah, menurut dokter itu dia harus kemana? Karena menurut aku itu udah nggak wajar ya. Dan aku tahu pasti di luar sana juga ada yang ngerasa kayak gitu. Cuma mereka bingung mau nanya ke siapa dan minta pertolongan itu ke siapa. Oke, ini bagus banget sih cerita temennya ini. Jadi mau aku tambahin juga satu hal pada pasien-pasien yang hiperseks. Tapi ini untuk temennya aku belum bisa diagnosa ya, karena kan belum ketemu, belum ngobrol ya. Tapi pada pasien dengan hiperseks itu kadang begini. Misalkan saat dia lagi ingin ada dorongan untuk melakukan aktivitas seksual, kadang misalkan dia lihat orang ini kayaknya dia nggak bisa menimbang baik buruknya. Jadi kan dibilang siapa aja kan, mau nggak kenal. Kadang-kadang kalau kita kan kayak tadi kamu cerita berhubungan tapi tahu dulu orangnya. Terus kalau misalkan mohon maaf dari penampilan kurang cocok juga nggak deh, kayaknya enggak deh. Betul. Nah tapi kalau orang dengan hiperseks itu dia kayak melihat orang itu mau penampilannya seperti apapun. Kadang mungkin dia tahu misalkan in case ini yang udah ekstrim ya, orang itu punya penyakit HIV tapi kayak ya udah deh demi biar dorongan seksual gue ini tersalurkan gitu. Itu ya, jadi dia tidak bisa menilai baik dan buruknya lagi. Itu yang biasanya. Tapi memang untuk kita mengkategorikan seorang hiperseks atau enggak itu harus pergi ke psikiater. Ingat, psikiater itu bukan artinya oh ini ada gangguan apa, bukan. Tapi lebih diperiksa lagi nanti secara psikis, emosional ya, apakah mengarah ke situ atau enggak. Karena kita mau mendiagnosa pasien ini hiperseks atau enggak, itu juga banyak pemeriksaan yang harus dilakukan, pertanyaan-pertanyaan detail. Jadi nggak bisa nih kayak misalkan penonton di rumah ya, itu merasa gila kok ini setiap hari harus masturbasi gitu, aku gue hiperseks ya belum tentu. Jadi memang harus cari ahlinya. Ya biasanya kita lebih ke dokter spesialis kejiwaan atau kita bilang psikiater. Oke, ngomongin tentang seks, biasanya tuh seseorang pasti ada fantasi-fantasi ya. Mungkin di luar sana juga ada fantasi-fantasi, karena kita bingung ini fantasi masih wajar atau enggak sih gitu. Aku punya fantasi. Kamu nih, aku penasaran nih, kamu nih ada nggak fantasi-fantasi seks yang mungkin sudah tercapai atau jangan-jangan belum? Kalau ngomongin fantasi pasti aku punya, tapi memang belum tercapai sih. Pernah hampir tercapai, terrealisasi tapi nggak jadi. Oke, apa gitu. tuh? Jadi kepo ya, semua kepo nggak ini? Kalau fantasi aku itu pengen banget namanya yang nyobain yang namanya threesome sama swinger sih. Threesome, oke. Swing apa tuh? Coba lebih gimana detailnya? Swinger itu bergantian gitu? Jadi kayak dua pasang, jadi nanti kita tukeran. Oh, jadi berhubungannya satu tempat gitu? Iya. Oh, bareng-bareng berempat? Iya. Tapi tukeran pasangan gitu? Iya. Oke. Kalau threesome aku udah tahu yang bertiga itu kan? Nah, yang mana nih yang sudah hampir kejadian tapi belum sampai? Yang hampir kejadian itu yang threesome. Sebenarnya dua-duanya sih hampir kejadian. Oke. Gimana tuh? Kenapa belum tercapainya? Bisa nggak di-share sedikit? Jatuhnya waktu itu pas udah oke, udah dapet partner, ya udah oke lah ya, udah janji ketemu, tiba-tiba dari pribadi dari akunya mundur.
Jadi kayak gue nge-share pasangan gue gitu. Oke, jadi udah dapet partner, berarti Kamonik sama partnernya, terus udah dapet lagi lawannya partnernya sama pasangannya gitu ya. Terus mau mencoba tapi nggak jadi. Yang mereka sana udah oke. Mereka udah oke karena ternyata background dari mereka itu sering. Oh, udah sering. Jadi gitu. di luar sana tuh memang banyak juga sih yang kayak gitu. Ini menarik juga nih, karena aku juga beberapa kali dengar tapi nggak pernah dengar langsung gitu. Iya. Nah, terus pasangannya Kamonik waktu itu pasangan pacaran. Ya. Dan dia oke gitu ya? Ya, kita emang sama-sama. Dia punya fantasinya sama, kebetulan sama. Nah, ini jadi kalau misalnya sama, punya fantasi sama tuh enak. Betul, lebih enak nge-share-nya ya. Betul. Nah, cuma nggak jadi berarti mundurnya karena Kamoniknya yang nggak bersedia. Iya, dan pasanganku sebenarnya nggak maksa. Jadi kalau misalnya lo mau nih awal, ya udah ayo kita cari. Pas tiba-tiba lo nggak mau, ya udah gue nggak maksa. Oke, itu yang swinger itu. Itu yang lagi rame di Twitter itu juga ya? Swinger itu ya, pernah beberapa kali. Betul. Oke, jadi trending topik. Nah, kalau untuk yang threesome, kenapa tuh? Kalau yang threesome, lucunya kalau aku threesome-nya biasanya kalau perempuan kan pengennya duanya, yang cowoknya yang dua. Di pikiran aku pun pas ngomong threesome begitu. Jadi ceweknya satu, ceweknya dua gitu. Kalau aku enggak, aku maunya ceweknya dua, sorry. Oh, ceweknya dua dan cowoknya satu. Oke. Dan waktu itu udah mau sempat, udah ada, cuman itu balik lagi kayaknya nggak dulu deh. Oke, udah ada itu berarti sebelumnya udah bilang ke pasangan. Terus satunya lagi tuh siapa yang di-invite itu? Kenalan pasanganku. Oke, jadi temennya dari pasangan. Iya. Temennya si cowoknya, jadi berarti Kamonik belum kenal tuh ya? Belum. Pasanganku yang udah kenal. Pasangan kenal. Apa sebelumnya pasangan udah pernah melakukan itu? Ke partner yang satu lagi? Ya, ke partner yang satu lagi gitu. Harusnya sih enggak. Harusnya enggak. Dia apa baru first time juga atau mau nggak? Iya, baru juga mereka juga baru kenal sih. Cuman memang dari kenalan dia yang cari. Dia kenalan dia. Nah, dia yang udah pernah kenal tapi belum pernah juga. Dan ceweknya itu bersedia ya? Karena si ceweknya ternyata sudah pernah kayak gitu. Oh, oke. Dan sama dua cewek juga. Oke, tapi ya karena belum kejadian kita nggak bisa tahu nih untuk selanjutnya gimana ya. Nanti mungkin kalau di luar sana kadang tuh orang ada yang berfantasi ini pengen threesome, swinger, mungkin sebagian orang tuh kok aneh banget sih fantasi seksnya ya kan. Ya sebenarnya kembali lagi ke masing-masing pihak ya. Itu kita bilang aneh atau enggak itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kita nggak bisa ngejudge orang. Cuman ya pastinya tiap orang punya pilihannya masing-masing. Ada konsekuensinya juga kan. Nah kayak gitu ya. Oke nih, tadi kan kita udah ngobrol, seru, banyak bahas tentang kehidupan seks sehari-hari dari Kamonik. Sekarang kita gimana kalau main games? Boleh. Oke ya, nah di sini aku udah ada beberapa pertanyaan yang aku mau tanyain ke Kamonik. Dijawab cepet aja, jangan pakai mikir. Siap. Oke, nah pertanyaan pertama nih ya. Tempat apa sih yang paling bener-bener rasanya tuh nomor satu populer untuk melakukan having sex? 1, kamar mandi. 2, tempat tidur. 3, ruang keluarga. Kamar sih. Kamar ya? Oke. Pertanyaan kedua. Tadi kan tempat yang pertama populer. Kalau tempat kedua populer untuk melakukan having sex adalah 1, kamar mandi publik. Ya, 2, dapur. 3, mobil. Oke. Kenapa aku tanya kamar mandi publik? Karena aku pernah nih dapetin di kamar mandi. Oh, ya? Serius itu kejadian. Nanti next kita ceritain. Siap. Oke. Ketiga, pilih durasi itu yang cepat atau lama? Lama. Oke, berarti durasi penting banget ya. Penting. Oke, yang keempat, pilih ukuran yang besar tapi nggak ada skill atau kecil tapi skillnya jago. Skillnya kecil tapi skillnya jago. Oke, buat yang tadi udah pernah kita bahas juga, buat yang pria-pria jadi yang punya ukuran mungkin nggak gitu besar jangan minder ya. Oke, yang kelima, pilih pakai properti pada saat berhubungan seks atau enggak. Properti itu mainan. Properti? Pilih pakai properti. Oke, thank you ya Kak Monik untuk waktunya hari ini. Kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol tentang kehidupan seks. Jadi buat kalian teman-teman di sini yang nonton, jadi seks itu jangan dianggap lagi tabu. Ya, jadi setiap orang mungkin punya kehidupan seksnya masing-masing, punya pilihannya masing-masing, ada fantasinya. Kita nggak bisa judge itu benar atau salah, karena tiap orang punya pilihan. Yang penting pesan aku, kalau kalian mau coba-coba, kalian mau nakal, misalkan melakukan seks sebelum nikah, itu jangan sampai kalian
kecolongan. Jangan sampai kalian udah mencoba seks sebelum nikah, tapi habis itu kalian hamil di luar nikah. Nah, itu kan repot. Nah, atau kalian terkena penyakit menular seksual. Maka dari itu penting banget untuk kalian menggunakan pengaman. Ya, tapi ingat, kalau kalian yang ngerasa, oh kok aku belum pernah berhubungan seks, aku mau nunggu sampai nikah aja, ya itu lebih baik lagi. Itu lebih bagus lagi ya. Jadi tiap orang punya pilihan masing-masing. Kita nggak bisa judge, yang penting harus tahu sisi baik dan negatifnya. Oke, sampai jumpa semuanya di episode selanjutnya. Bakal ada bintang tamu yang lebih menarik lagi yang akan aku kupas-kupas tentang kehidupan seks sehari-harinya. Siapa? Penasaran? Tunggu ya nanti di episode selanjutnya. Bye and stay safe.